Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini ditemukan di kitab Arba'in An-Nawawi, ya, bab tentang niat dan keutamaan niat. Ada dua bab itu beliau membicarakan tentang hadis ini di kitab Arba'in An-Nawawi. Kata Rasulullah SAW, annahu yu'ta yawmal qiyamah bi'abdin fayudfa'u fihi kitabun fayahudhu biyaminihi fayajidu hajjan wa jihadan wa sadaqatan ma fa'alaha fayaqul hadha laysa kitabi fa inni ma fa'altu bidzalika. Faqala Allah ta'ala, ya fulan hadha kitabuka li'annaka ashta umran tawilan fanta taqulu law anna li malun fahajjatuhu minhu walau anna li malun fasadaqtuhu minhu fa'riftu fa innaka siddiq niyatika fa'utiyaka sawaba bidzalika kullaha atau kama qala. Hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat ada seorang hamba, ya, di depan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diserahkan catatan amalnya itu, ya, di tangan kanannya, di sebelah kanannya. Lalu dia buka kitab catatan amal itu dan dia kaget karena di sana terdapat banyak pahala ganjaran. Dia dapatkan pahala haji, pahala jihad, dan pahala sedekah yang dia tidak pernah kerjakan. Lalu dia berkata, ya Rabb, ini bukan kitab saya ya Rabb, ini bukan catatan amal saya Rabb, karena saya belum pernah mengerjakan ibadah haji, saya belum pernah melaksanakan jihad, dan saya juga belum pernah bersedekah. Jadi ini mungkin catatan amal keliru ya Rabb. Hamba itu kaget dengan catatan amalnya begitu banyak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, ini catatan amalmu, ya. Benar, tidak salah saya, kata Allah. Tidak mungkin Allah keliru memberikan catatan begitu. Dari sekian miliar orang nih, Allah nggak akan keliru memberikan catatan amal. Itu betul catatan amalmu ya fulan. Karena dulu, ya, aku pernah berikan kepadamu umur yang panjang, usia yang panjang. Yang dengan usia yang panjang itu kemudian kau berkata, kalau sekiranya aku diberikan harta, rezeki yang banyak, maka aku akan pergi haji. Kalau sekiranya aku diberikan harta yang banyak, maka aku akan bantu perjuangan Islam. Kalau sekiranya aku diberikan harta yang banyak, akan aku sedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Itu ucapanmu pada waktu engkau di dunia, dan aku mencatatnya dan aku kenal bahwa niatmu itu sungguh-sungguh, niatmu itu beneran, tidak pura-pura, tidak lip service, tapi itu niat yang sungguh-sungguh. Dan sekarang aku berikan balasan karena niatmu yang sungguh-sungguh itu dengan kebaikan. Hadis ini memberikan semangat kepada kita bahwa di dalam Islam ada amalan dalam Islam itu 3, Pak. Satu dengan hati,
Imam Nawawi menyebutkan dengan pikiran, ya. Tapi dalam membedakan antara pikiran dan hati. Tapi mayoritas ulama memberikan catatan sama antara pikiran dan hati, satu bentuk. Yang kedua, amalan berupa lisan. Yang ketiga, amalan berupa gerakan tubuh. Kita kadang-kadang fokus memberikan perhatian pada amalan berupa lisan ataupun gerakan tubuh saja. Apa berupa lisan itu? Baca Quran, ya, zikir. Itu amalan berupa lisan. Apa amalan berupa gerakan tubuh? Umroh, pergi haji, sholat, gitu ya. Padahal ada amalan yang berupa amalan dengan hati, ya, dengan kalbu, banyak gitu. Salah satu di antaranya adalah niat. Niat adalah amalan kalbu. Amalan hati, ya, sekalipun tidak diiringi dengan amalan gerakan tubuh atau lisan, maka Allah sudah memberikan ganjaran dengan amalan hati itu. Kata siapa? Rasul berkata. Nanti juga bisa dirujuk di kitab Arba'in Nawawi. Kata Rasulullah, "Faman hamma bil hasanati, ya, kataballahu lahu." Barang siapa beramal, berniat untuk beramal soleh, walam yakmalha, tapi tidak dikerjakan, dia niat untuk beramal soleh, tapi dia tidak kerjakan tuh, ya. Kata Rasulullah, kataballahu hasanatan kamilah, maka dia akan diberikan ganjaran, satu ganjaran yang sempurna. Jadi kalau kita berniat melakukan suatu perbuatan, beramal soleh, tapi tidak dikerjakan, maka kita dapat ganjaran satu. Tapi kalau kemudian dikerjakan, maka kita dapat ganjaran 10 sampai 700. Tuh. Jadi niat saja kita sudah dapat ganjaran. Karena niat adalah amalan hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga amalan dengan niat, dengan kolbu, itu amalan yang bebas dari riya dan ujub. Amalan hati tidak kelihatan oleh orang lain, kecuali kalau kita menceritakan, ya. Sehingga dia bebas daripada riya dan ujub. Beda dengan amalan lisan, ucapan tuh atau gerakan tubuh, itu rentan dengan perkara-perkara riya dan ujub. Itu istimewanya amalan qalbu. Sehingga amalan qalbu merupakan amalan yang penting untuk bisa difahami oleh kita semua. Kata Imam Al-Ghazali, qalbu itu adalah raja, sedangkan anggota tubuh yang lainnya adalah pasukan. Tentu saja amalan seorang raja itu lebih utama daripada amalan pasukan. Sehingga amalan hati itu lebih utama daripada amalan yang lainnya. Rasul menjelaskan ini dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Kata Rasulullah, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walak yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Wahai kaumku, Allah itu tidak akan melihat pada paras dan hartanya, tapi Allah sesungguhnya hanya akan melihat pada hatinya dan amal perbuatan. Karena itu amal hati itu sangat penting. Kata seorang apabila berniat berbuat baik, niat yang sungguh-sungguh, murni niatnya itu, lalu dikerjakan, tapi dia tidak selesai itu pekerjaannya itu, ibadahnya tadi tidak selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat perbuatannya itu dan akan memberikan ganjaran yang sempurna, padahal tidak selesai. Contoh misalnya seseorang sholat, ya, sholat, niat sungguh-sungguh sholatnya, tapi tidak selesai karena uzur, karena ada halangan, sakit dan sebagainya, jatuh, ya. Maka Allah telah mencatat sholat itu secara dengan ganjaran yang sempurna. Sama seperti orang yang pergi haji tadi, ya.
tidak bisa melaksanakan sepenuhnya di Mekah, mungkin sampai perjalanan saja, maka Allah telah mencatat dan memberikan balasan ganjaran yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasul memberikan contoh kepada kita semua. Surat Imam Ibnu Majah itu, Rasul bilang begini, "Waman ata ila firashihi wa huwa nanwi an taquma fayusalli minal lail, ya, falabaqtuhu ainu hatta yusbih." Apabila seorang mau tidur itu, ya, mau tidur, berangkat ke tempat tidur itu, dan dia berniat sungguh-sungguh, ya, niatnya sungguh-sungguh, murni, ikhlas tuh, akan bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat malam, tapi kemudian Allah memberikan apa? Matanya itu tidak bangun. Fabalagtu ainahu ya hatta yusbih. Matanya tidak terbuka sampai subuh. Artinya tidak bangun tuh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kataballahu ma nawa. Maka Allah akan tetap catat dia telah melaksanakan sholat malam. Karena niatnya sungguh-sungguh. Padahal tidak bangun, ya, ketiduran sampai siang, tapi Allah berikan ganjaran seperti dia melaksanakan sholat malam karena niatnya sungguh-sungguh. Wa naumuhu, dan tidurnya itu, kata Rasulullah, sedaqatum minallahi alaihi, itu merupakan sedekah dari Allah pada dia. Bayangan Pak, kita mau tidur niat sungguh-sungguh, nanti mau bangun malam nih, salat, ketiduran sampai siang. Allah berikan ganjaran dia sholat malam, dan dia dapat sedekah tidur nyenyaknya tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hadis Muslim terus ceritakan lagi, "Idza sa'alallaha syahadata bisidqin." Ya. Apabila seseorang itu berniat ingin mati syahid dengan sungguh-sungguh nih, ya, saya berniat ingin syahid pokoknya gitu ya, dengan sungguh-sungguh, kemudian fabalagtuhu manzilata syuhada, maka Allah akan dudukkan dia sebagai syuhada. Wa in mata ala firashi, sekalipun dia meninggal di tempat tidur. Nih, karena niat. Jadi kalau kita pengen niat jadi syuhada, syahid, dan sungguh-sungguh niat itu beneran, ya, tidak palsu, dan yang tahu niat itu betul atau tidak kan hanya Allah. Dan tuh orang ini niatnya benar, dia pengen syahid, maka Allah akan tempatkan dia pada kedudukan makom para syuhada, sekalipun dia meninggalnya di tempat tidur. Wah tuh, ya. Enaknya kita jadi umat Islam tuh, enaknya kita menjadikan niat yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam hadis Bukhari, ya, kata Rasulullah, "Idza maridul abdu aw safara, ya, kataballahu lahu makana ma yaf'alu muqiman sahihan." Ada seseorang yang biasa sholat malam, sholat duha, rawatib, nawafil, dia rutin, ya, saum sunnah itu rutin dia kerjakan tuh. Tapi suatu ketika dia sakit atau bepergian, safar tuh, dia sakit atau bepergian, dia sudah rutin kerjakan sholat malam, sholat duha tuh, ya, saum Senin Kemis dia kerjakan rutin, tapi kemudian dia sakit atau bepergian, maka Allah akan memberikan ganjaran seperti apa pada waktu dia mukim dan keadaan sehat. Jadi kalau kita misalnya rutin sholat rawatib, nawafil, sholat duha, tiba-tiba kita sakit atau bepergian, maka kita akan tetap diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia selalu melaksanakan sholat duha dan sholat malam.
Oleh karena itu, niatan dalam kalbu kita, niat yang baik, yang ikhlas niatnya itu. Niatnya jangan main-main. Saya pokoknya niat pengen pergi haji. Ya. Kencang, sungguh-sungguh. Bahkan sekiranya Allah berikan saya rezeki, saya pasti akan berangkat haji. Ya. Kalau terjadi peperangan, saya niat ingin turut serta dalam berjuang. Ya. Niatkan itu. Kalau saya dapat rezeki banyak, saya akan bangun musola. Kalau masjid kemahalan. Bikin musola, bikin surau, bikin tajuk di kampung. Niatkan itu. Sekalipun tidak terlaksana tadi itu, maka Allah sudah catat itu merupakan kesungguhan dan Allah ganjar. Dalam kitab Kanzul Ghafilin diceritakan oleh seorang tabi'in bahwa suatu ketika dia jalan-jalan di padang pasir itu, Pak. Dia lihat pasir itu ngegunung banyak banget padang pasir, dia jalan di situ. Dia seperti orang menghayal gitu, berpikir kalau sekiranya pasir ini bahan pokok, mungkin gandum, mungkin beras, akan aku sedekahkan untuk seluruh penduduk negeri Indonesia. Saya bagikan ke seluruh negeri yang beragama Islam, saya kasih mereka makan gratis semua. Tuh, niat sungguh-sungguh tuh. Ya, orang tadi tuh Pak, tiba-tiba ada suara dari malaikat, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, sedekahmu telah kuterima dengan baik. Allahu Akbar. Dia cuma berpikir jalan di atas gurun, dia bilang kalau ini bahan pokok, beras atau gandum, mau saya kasih makan siang gratis seluruh negeri itu. Allah jawab seketika, Pak. Fulan, sedekahmu telah kuterima dan aku catat dan kau akan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Hanya sekedar niat. Kenapa kita tidak ingin berniat berbuat baik? Tanamkan dalam kalbu kita, pokoknya saya hanya ingin berniat berbuat baik. Saya tidak ingin berniat berbuat jahat. Pak, memang kalau kita berbuat jahat itu belum dicatat karena belum dilakukan. Kalau dibatalkan niatnya itu. Tapi kalau niat jahat itu sudah dilakukan tapi tidak kesampaian, dia tetap dinilai berbuat jahat. Contoh pencuri naik ke rumah orang, ya. Dia ini sudah mencuri. Begitu naik ke atas dia jatuh, kan gak jadi mencuri kan? Orang ini sudah dinilai berbuat jahat, Pak. Kan sudah naik ke rumah orang dan jatuh. Berbeda dengan dia ada niat berbuat jahat, mencuri rumah ini, tapi dia batalkan. Dia batalkan karena Allah tidak mau, maka dia niat jahat tadi dibatalkan, mendapatkan ganjaran. Tapi kalau sudah dikerjakan, ya, sudah berjalan dalam proses, itu tidak mendapatkan ganjaran, bahkan mendapatkan dosa. Orang mau berjudi, ya, berjudi, dia pergi ke kasino, datang sampai pintu nggak boleh masuk karena dia saldonya tidak cukup di rekening tuh. Kan kalau masuk kasino tunjukkan rekening kan, ya. Dia sudah datang ke pintu kasino, ditolak oleh penjaga karena rekening tidak cukup. Maka dia sudah dianggap melaksanakan judi, sekalipun belum berjudi. Artinya apa? Dia sudah menanggung dosa. Tapi kalau niatnya itu sebelum berangkat, ya, belum berangkat nih, dia berniat tidak akan berangkat berjudi, tidak akan bermaksiat, maka membatalkan niatnya itu mendapatkan pahala. Seseorang ingin berniat untuk melakukan foya-foya atau senang-senang, kan sekarang musimnya pergi bersenang-senang, ya, pelesir, dan di sana kita tuh akan melakukan kemaksiatan. Di tempat itu kita yakin akan terjadi kemaksiatan. Apa? Meninggalkan sholat, mungkin minum-minum, mungkin mengumbar pandangan mata, ya, macam-macam. Kita itu akan dilakukan. Kalau kita sudah ikut serta berangkat dalam rombongan itu, ya, lalu kemudian kita celaka di jalan misalnya, maka tetap dia sudah kena dosa, ya, karena sudah dalam proses ongoing proses itu. Tapi kalau dia membatalkannya sebelum berangkat, saya nggak mau pelesir, nggak mau piknik, nggak mau pergi jauh-jauh, takut nanti di sana ada kemaksiatan.
ada perbuatan dosa, saya batalkan. Membatalkan yang tadi niatmu pergi itu, maka dia dapat pahala, dapat ganjaran. Itu kembali. Jadi jangan sekali-kali coba untuk berniat untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran. Jangan, Pak. Sekalipun tidak dilaksanakan, ya, jangan. Lebih baik tanamkan kalbu kita, berusaha berniat baik sekecil apapun. Bahkan saya berniat berbuat baik selama umur saya. Itu yang bagus, Pak. Tanamkan dalam kalbu kita, saya ingin berniat berbuat baik seumur hidup saya. Udah, clear, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah renungan kita semua, bahwa hanya dengan niat baik saja yang tulus, ikhlas, maka Allah telah mencatat kebaikan bagi kita yang akan kita lihat nanti di akhiratnya begitu besar ganjarannya. Semoga ini menjadi amalan yang kita bisa praktekkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.